Kemudian sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hari ini Bapak-bapak Ibu, para pemuda-pemudi, para kabinet yang saya hormati dan dimuliakan Allah, para permintaan yang saya ingin hadir mewakili untuk memberikan sebuah kekuatan kepada kita. Karena bagaimanapun tanpa dukungan dari pemerintah dan peristiwa Indonesia, maka acara-acara yang sifatnya seremonial secara tatap muka itu sangat rentan sekali diadakan di beberapa tempat, terutama di kota Bandung, kemudian Kabupaten Bandung. Yang di kota Bandung sekarang sudah mulai, yang tadinya sudah mulai agak mau ke zona hijau, sekarang sudah naik lagi zonanya menjadi zona kuning. Jadi persoalan pandemi ini adalah persoalan yang cukup menarik gitu, ya. Apalagi sih banyak pemuda dan pemudi yang usaha kita usianya masih di bawah 15-14 tahun, ya. Jadi ini masih memiliki power yang sangat hebat untuk sebuah percepatan regenerasi, karena di Ciamis, Tasikmalaya dan sekitarnya terjadi peningkatan 200% ibu-ibu hamil selama masa pandemi. Jadi ibu-ibu hamil 200%. Jadi kalau 200% itu artinya yang biasanya 1 bulan 10 orang, itu berarti 1 bulan bisa jadi 200 orang hamil. Jadi selanjutnya di lockdown sekalian gitu kan, akhirnya ya tidak keluar rumah, makan tiap hari, kemudian apa lagi, kerja tidak, ya yang ada saja. Makanya istrinya hamil. Dan yang menarik bapak ibu, ini yang menarik ini ya, yang menarik ternyata yang hamil ini persentasinya itu adalah 40% kembar. Jadi setelah didiagnosa, setelah di USG, ternyata rata-rata ibu yang hamil ini 40% kembar. Pada kembar kumaha tidak, bulan-bulan di makanya. Akhirnya yang terjadi setengah peningkatan, dan nanti diprediksikan pada bulan Januari Februari itu akan terjadi percepatan dan penambahan jumlah manusia. Jadi kalau kemarin yang meninggal ribuan, itu nanti pada bulan Januari Februari itu akan terjadi peningkatan jumlah manusia yang sangat banyak. Kenapa? Karena ada ibu-ibu yang hamil secara drastis, sangat besar sekali. Jadi nanti regenerasi yang ini itu akan tergantikan kembali oleh apa? Oleh ibu-ibu yang sekarang sudah mulai, dia itu memiliki anak sekarang rata-rata 2, kemudian sampai uniknya katanya ada yang kembar 3. Dan hasil deteksinya itu bapaknya samanya bagaimana ayah baru kemar. Nah, di satu sisi ibu-ibu, bapak-bapak, di satu sisi itu ternyata ada yang lebih menarik lagi. Di kota Bandung terjadi penambahan janda satu hari 50 sampai 100 janda. Dikasih kali itu makasih Amis namihan anu orang yang atau ibu yang hamil, Bandung itu justru bertambah janda. Artinya apa? Berarti Bandung itu banyak istri-istri yang atau banyak suami yang diceraikan oleh istrinya. Jadi kabut di PHK, di pabrik PHK itu di mana gitu kan? Akhirnya apa? Terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Sampai ada ibu-ibu ditanya oleh salah satu, oleh di interview, ibu oleh siapa hamil? Oleh corona itu. Ya. Padahal sebetulnya jawaban itu tidak salah, cuma karena refleks dari sabab corona jadi oleh corona. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, saya akan mencoba
menganalisa. Mungkin karena ini adalah salah satu daripada tugas kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kenapa? Karena mencetak regenerasi yang tidak mudah ini adalah salah satu tugas yang sangat berat, ya, yang sangat berat. Jadi kalau bahasa Ustaz begini, ngumpulkan ulang kali anu iswa ieu ka masjid eta teh pati enteng tak kitu. Teu enteng orang. Namun sababna karena kata Umar bin Khattab, dicatat kata Umar, di antara inna min asyrati sya'a, di antara ciri kiamat, satu di antaranya adalah apa? Apabila la yajidu sautan minal walad, apabila masjid sudah tidak terdengar suara tangisan anak. Jadi kalau masjid Pak, kalau sudah adanya suara budak, kita teh kiamat. Jadi kalau masjid ayeuna aya kene suara budak, seuring aya suara budak heureung teh berarti ulah kene kiamat. Maka kalau aya ustaz berangkat kiamat sudah dekat, asupna teh budak ka masjid berarti kiamat. Nah, kenapa? Karena logikanya seperti itu, gitu kan? Coba, Bu, banyak. Kalau nanti di masjid suara lain budak, kalau suara anak menangis di masjid itu artinya apa? Kita ada regenerasi yang melanjutkan. Siapa yang akan melanjutkan kebaikan orang tua kita? Tapi kalau kabarnya di masjid sholat apa? Baratu tapi anak-anak nguyel batuk, nguyel ngap, berarti di mana? Nah itu, kalau guru saya mengatakan kalau di masjid masih tercium aroma minyak telon dan kayu putih, berarti masjid itu lama. Itu akan ada regenerasi. Tapi kalau di dalam masjid ngesahan setarason jeung basel berarti di dalam naon? Nah eta. Jadi asup ka masjid teh bau tarason, asup ka masjid teh bau basel. Tapi kalau yang dihisapnya adalah minyak telon dan kayu putih, berarti masih banyak bayi, masih banyak anak-anak yang ada di masjid ini. Inilah catatan bagi kita. Jadi ibu bapak bersyukur, ya bersyukur apabila ternyata anak-anak kita itu dia senang berada di masjid. Kenapa? Karena dia akan menjadi sebuah apa? Benteng agar daerah itu tidak terjadi degradasi moral bagi kita semua. Nah, maka dengan demikian, ya, ada beberapa teknik agar anak-anak kita dia senang dalam beragama. Ya, kemarin Ustaz ada yang nanya, ya kemarin Ustaz, anak katanya anak saya demam Korea. Kata saya, ini katanya bahaya. Kata Ustaz, ibu udah ini demam Korea, ini demam berdarah. Ya, coba kalau anak demam Korea itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau anak sudah demam berdarah, itu artinya anak ini harus disembuhkan. Kenapa? Karena persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu adalah apa? Itu mengacu kepada sistem, yaitu perbaikan. Artinya kalau ada anak yang pintar itu tidak menjamin bahwa dia itu cerdas. Tapi ada kasus kemarin anak dia dua-duanya pintar Pak. Yang satu anak SMA, satu lagi kuliah. Yang satu IPK-nya luar biasa 3,94. Itu berarti kalau anak IPK-nya 3,9 itu IQ-nya tinggi, itu berarti dia orang pintar. Dan yang di SMA itu anak itu selalu ranking pertama. Begitu ibunya meninggal dunia, si anak ini bunuh diri dua-duanya. Ini dua-duanya bunuh diri. Lalu kemudian diambil, lalu didiagnosa, ini kenapa anak bunuh diri? Padahal mau iluna, tapi si budak bunuh diri. Begitu dilihat, ada catatan di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Si anak ini nulis begini: saya tidak bisa hidup tanpa mama. Berarti bapak itu anak ini pintar secara otak, tetapi anak ini mentalnya lemah. Kenapa? Pintar budak nama ngan diberi masalah berat. Akhirnya apa? Anak ini bunuh diri hanya oleh ibunya ditinggalkan. Hanya oleh ibunya ditinggalkan. Berarti bapak ibu sekarang tugas adalah apa? Bukan mencetak otak anak, tapi bagaimana anak mentalnya kuat. Kenapa? Pak, sekarang di kota banyak kasus ibu bapaknya sakit, anu ngurus ngabatur, udah nama paralinter, salah kolak, itu anu jadi direktur, anu jadi manajer
ada yang menjadi kepala ini. Tapi begitu ayahnya meninggal atau ayahnya sakit, ibunya sakit, diurusnya usaha pembantu, budakna kabehana sibuk, naon sabarna pintar teuing kabehana. Maka sabar rumah belum boga budak anu rada bodoh saeutik. Kan aya ibu-ibu tah dengan dongeng. Hapeun we budak teh beuleuh, budak teh patilu, opat, beuleuh. Nah, nu beuleuh hiji, anu tilu paling eta nu beuleuh leutik dicarekan wae ya beuleuh nu bodoh tuh udah cek maneh paling terus ari maneh nu beuleuh teh cek udah teh anu ari abi turunan saha abi ge turunan mama jadi bapak pak itu luar biasa. Anak yang pertama jadi manajer, anak yang kedua jadi direktur, anak yang ketiga dia jadi kepala dinas pak. Begitu ibu yang begitu semuanya sibuk di rumah, cuma ada satu anak anu beuleuh teh disuapan ngalinten moya dituntun kudu beuleuh teh anu sok dicarekan teh keleutik disebut belok bohong beul budak teh Pak dicarekan gitu. Akhirnya apa? Setiap hari dia suapi, setiap hari dia itu apa? Bawa moya ibuna bapana sampai ibuna nangis dia telepon putrana direktur biasa sibuk, telepon budak-budak apa anu manajer sibuk, anu kepala dinas sibuk. Akhirnya pengantin jeung saha jeung berat jadi ya Allah sudah tresna paling terbebek ngurusna ieu geus anu berat apalagi maksudnya budak teh berat we awe kitu. Jadi artinya ternyata tidak ada jaminan bahwa anak pintar, tidak ada jaminan dia dapat mengurus kita. Makanya dalam kesempatan kali ini bapak-bapak ibu ini sebagai gambaran supaya nanti anak-anak juga nanti jadi apa? Dia nyaah ka indung bapakna. Sabab naon? Sabab budak geus nyaah ka indung bapakna, biasana ieu urang kali teh sok hese rezeki. Nah, ada kata kunci kata Rasulullah SAW ketika kita memahami sebuah tradisi pendidikan yang ada di Indonesia yang cukup menarik. Kenapa? Karena sekarang justru sekolah-sekolah yang dia itu berbasis moral itu lebih mahal dibandingkan sekolah-sekolah yang dia itu berbasis sebuah pendidikan secara otak. Ya, Bapak, Ibu kalau main ke satu daerah itu ada orang mau masuknya saja itu TK sekitar Rawadul Akbar itu masuknya saja 18 juta, masuknya 18 juta, satu bulan itu iurannya 1,5 juta. Jadi sekolah modern Pak iurannya 1,5 juta, labanya 18 juta, tapi katanya sakit TK. Si anak itu belajar apa? Si anak bukan belajar apa-apa, dia belajar bagaimana supaya dia bisa bicara sama orang tuanya, dengan orang tuanya itu lemes. Dia belajar bagaimana anak bisa sholat, dia belajar bagaimana anak itu bisa apa, dia itu bisa apa Pak, dia bisa wudhu. Anak itu dia belajar bagaimana menghormati atau temannya, cuma belajar itu saja. Tapi biayanya 18 juta, lebetnya 18 juta, biayanya persasinya 1,5 juta. Saya tanya di sini, madrasah seberapa biayanya Pak? Ya, lebetnya seberapa? Gratis. Persasinya tuh tinggal lebih kayak itu pengaji kadinya senang ayah tuh kapasitas itu gratis itu. Kabayang tuh ibu berapa? Nah, ayah anak ngaji saja itu disuruh pintar. Kenapa? Karena pada ayat orang ingin soleh itu ternyata biayanya mahal. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu kalau ingin anak berkualitas, satu kata Rasulullah SAW, ya, fandur arba'an, lihatlah 4 hal di anak atau di anak kita. Kalau anak kita ingin berkualitas, anak kita ingin jadi orang, anak kita ingin betul-betul mendoakan kita, anak kita betul-betul akan menjadi kesuksesan hidup kita luar biasa. Itu yang disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada 4 yang harus dilihat oleh kita. Nih Pak, supaya nanti Bapak Ibu dan anak-anak kita ini jadi bekal bagi semuanya. Naiknya untuk kalangan kene. Kade kayak boga barudak kayak barudak. Nabi maksudna can kawin kayak mun geus kawin boga budak. Mata kudu pinter di ayeuna. Di Malaysia namun pada nikah teh diuji heula 3 bulan.
lamun sambil hasil Pak terasa ditinggalkan udah naon sababna dan kudu pintar ngurus budak ya. Sedangkan kita di Indonesia itu nikah paling murah sedunia. Mual aja di Indonesia mah kawin paling murah di Indonesia. Naon sababna paling murah di Indonesia mah pagi di Facebook gue bisa kawin ya. Dia mas kawinnya kayak adu deh ya. Negara-negara lain kenapa banyaknya Pak? Kenapa banyak golko? Karena apa? Biaya kawin lebih mahal. Di Indonesia mah murah, asal golko bisa dikawinkan. Tapi yang menjadi persoalan adalah apa? Ini pendidikannya yang luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia alhamdulillah sekarang dinobatkan menjadi negara paling santai sedunia. Mau ada orang Indonesia mau Pak? Di kita peringkat kalau negara paling aman itu Swedia. Itu paling aman sedunia. Jadi Bapak Ibu kalau di Swedia di Swiss, kemudian di Nederland itu kalau ada orang kita kalau punya rumah nyimpan mobil sampai ke dikunci paling mau. Kenapa? Karena di sana ada undang-undang kalau ngambil barang satu itu harus diganti 3 bukan penjara. Nah ya bulan boleh HP TP sering penjara kalau mencoba TP dan gantian persis HP eta tiru. Eta nu bingungan teh gantian sarua hese. Di penjara bisa keluar deui. Tapi ngagantian itu can boga. Mata itu mau aya pamajikan leungit sabab lamun aya mawat kudu gantian itu. Dan tidak ada anak-anak yang hilang. Kenapa? Karena kalau ada anak yang hilang diambil itu harus diganti yang 3. Makanya negaranya aman. Itu di mana di Swedia. Padahal negara paling religius Indonesia, negara yang paling dekat dengan agama Indonesia. Cuma Indonesia mendapatkan ranking terbaik yaitu negara paling santai di dunia. Santai di mana? So tinggal di kubah pakai ibu, mual ayah di mana? Ngaji wae dulu kan? Cuma nanti saya itu, dan mual ayah baru nampak. Bakal itu santai, usah ngelengin nyarate gitu tahu. Bersatu teh berhiji, santai tehnya. Ngaji tadi ngalu baku bakal itu santai, usah teh poe leungit. Ciri santai kumaha udah itu takuran. Ujar drama di keheula. Moal aya di Bandung mah di taman nyebut keheula. Urang keheula maksudna. Nah ya mah benda sore keneh. Teu berdoa ka kuliah atuh cenah. Cenah keheula we haben. Eta budak Pak dinikah nikah gigi buat nikah kaos dah sehat budak-budak mah. Eta beda nikah gigi cenah. Da menyebut budak nikah di kentai sedaya coba ka Bogor itu. Nah, maka tipu santai Pak. Makanya ini harus dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah pola yang sangat bagus. Makanya begitu di Korea Utara kan tidak ada orang yang satu pun corona kan, Korea Utara itu tidak ada satupun yang kena corona di Korea Utara. Malah begitu kemarin ada yang disinyalir corona itu langsung ditutup semuanya, tidak boleh ada akses yang masuk ke sana. Tapi di Korea Selatan anak-anak banyak yang terkena corona. Kenapa? Karena anak-anak di sana itu ternyata tekanan hebat dari orang tuanya untuk menjadi pintar, bukan untuk menjadi mentalnya kuat. Makanya banyak yang kena. Indonesia insya Allah Pak, saya jujur Indonesia ulang kalinya beda di orang Korea Selatan, beda di orang Cina, beda di orang Jepang. Urang itu mah warna beda di sagawai. Urang Indonesia mah sagala terus. So pindah orang Indonesia apa? Nah, tongseng, saya mah di dahan. Kapal selam, hanya kapal selam di dahan tuh. Kapal selam teh pempek, mercon teh bohong itu teh. Lebih ke kaya sebelah setan kok enggak. Masa kalau corona kan, tidak setan kok yang diwakil bukan ayo kan. Dan inilah yang membuat sebetulnya Pak, kalau ini mempola pendidikan anak di Indonesia itu terlalu mudah sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi kalau berbicara tentang mana pendidikan yang paling hebat, saya bisa menjawab sudah beberapa kali ke berbagai negara. Saya bisa menjawab orang Indonesia paling mudah dan negara yang paling religius orang kalinya. Ruang itu di masjid langka di Bandung Pak. Udah masalah apa bulan tinggal di masjid bulan goreng. Ayo udah bulan goreng tadi cari bulan goreng di masjid. Ini baru mahasiswa.
Ini mana bisa? Aku udah kayak pina aku karena kasih siwangan. Nah kalau nantinya tuh ada masih coba bicara. Nah, jadi pola-pola yang harus dilakukan oleh kita itu kembali kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah berdasarkan dari sunnah Rasulullah. Beliau mengatakan pandur arba'an min tarbiyatul aulad. Lihat 4 hal kalau ingin mendidik anak supaya dia itu kuat mentalnya. Nah, siapa yang mental harus kuat? Kudu kuat. Cirina kumaha ke katingal ijab kabul wae teu kuat mental mah kadere deui sakitu. Padahal rek kawin batur mah tinggal di sidang kadere teh ulah rek kawin wae teu kadere teh berarti teh mentalna teu kuat. Tuntunna mah tapi abdi nikah kaputra bapak Mas Kawin kopi 18. Duluna Mas Kawin 18 gram jadi geus salah. Kada mentalna teu kuat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, ini supaya nanti mudah-mudahan kembali dari sini anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Yang pertama, al-waladu suratul bidain. Yang pertama, anak adalah cerminan dari kedua orang tua. Kalau ingin mempola anak, lihat bapaknya, lihat ibunya, nah sahabatnya, dan mudah membawa kemana-mana. Mata kalau budak, kalau tau nyalahkan budak. Ini artinya era sana bapak mereka ke sana. 25 WH. Kali bapak kalau 24 beda hiji praktek. Dan mau sahur aduh dan mau beda itu di bapak jadi bingung. Murah kali ada sahur Nabi ke awalnya surat berbeda. Dia akan mengikuti bagaimana anak atau orang tuanya. Enggak bisa dibohongi. Ibu, bapak, lamun budak yang kuat mental, kita yang harus mengajarkan mental. Ada ibu yang epesan, budak epesan tuh. Dan kalau telat selagi dan tetap uing ciramai, ya budak ciramai ya. Cing kuat ibu. Kenapa? Bapak juga harus sama. Harus memiliki apa? Memiliki gambaran yang positif. Kenapa? Karena anak kita itu cerminan dari kita. Ya. Jadi nggak bisa kemana-mana. Mudah pintar aku kedua anak tinggal di sini. Mudah mama pintar. Cek bapak lain turunan bapak pintar. Mudah berarti udah sangat kali ya. Udah kan ada mau berat gerakan itu sampai mah udah mama tinggal berat sini. Cek turunan bapak kita mencok ya. Kenapa? Karena anak tidak akan dia kecuali dia mengikuti anak orang tuanya. Sampai pas saya baca dalam sebuah ensiklopedia psikologi bahwa ternyata pola pikir anak itu persis dengan pola pikir orang tua. Apakah dia ke bapak ataukah dia ke ibunya? Kenapa? Karena dia tidak akan melihat dulu yang lain. Kalau ada pertanyaan, apakah betul lingkungan mempengaruhi tentang karakter anak? Saya jawab 10% lingkungan mempengaruhi. 90%-nya adalah lingkungan di dalam rumahnya. Cuma persen di dalam rumahnya. Ya. Nah, tadi kita kembali. Kita kembali Pak. Kenapa tadi anak pintar tapi bunuh diri? Ternyata di lingkungan itu dididik, bukan dididik untuk anak kuat mental, tapi dididik supaya pintar. Pak, saya pernah menangani anak yang pecah pembuluh darah, usianya 5,8 tahun. Jadi 5 tahun 8 bulan. Anak yang pecah pembuluh darah. Biasanya kalau anak pecah pembuluh darah itu stroke, ya. Kalau dia tidak stroke apa? Kemudian dia mungkin peredarannya tidak lancar. Ini anak begitu diambil sampel darahnya, dibawa ke laboratorium, apa yang terjadi? Luar biasa. Apa? Si anak pecah pembuluh darah karena apa? Dia kelebihan les di sekolah. Jadi budak di porsi Pak, disumpuk lebih ke jam 8 penting budak terus les ieu beres, istirahat saja, les deui, les ieu sabarang, istirahat deui terus di les deui. Si anak mumet akhirnya apa? Dia tidak kuat dalam jangka waktu 3 bulan pecah pembuluh darah. Kenapa? Karena begitu sudah anaknya meninggal, orang tuanya ngomong begini, ya Allah katanya saya tidak akan paksa lagi anak saya untuk begini. Pantes lu tidak. Mulai erek meneng nah aku nyerita gitu teh. Bu, ternyata anak seperti itu Pak. Kenapa? Karena kembali kepada kita. Apalagi sekarang banyak yang belajar di rumah. Dan itu balik dari kamuran atuh. Budak diajar matematika, bahasa Inggris. Budak teh kenapa? Nanyakeun ka ilmu mainnya apa? Saya juga teu bisa. Tanya di bapak teu bisa. Kita bawa tes anak.
Sedangkan bapak dan ibu tidak senang untuk apa? Belajar. Bapak dan ibu tidak senang membaca buku. Sok cing resep baca buku, nah udah ningali kaura. Ieu mah budak dipaksa kudu baca buku, ari ieu bapak tak macam-macam akan. Nya, nggak bisa kemana-mana. Ini saya ngomong ini karena saya menangani kasus setiap hari, ya, setiap hari ada. Begitu kayak begitu, bukan, ya. Ustaz katanya apa? Anak saya itu katanya, lamun ayah kahaya, wah ya pasti sudah lamun udah ditegunan, sok maredo kela, ulah makan nyalakan dengan muda. Iya kan muda teh waktu ningali ayah di masalah. Dan ternyata mungkin saja bapak ibu pernah dulu juga seperti itu ngepek ka budak. Jadi akhirnya kumaha? Si budak nuturkeun ilmu bapana dan ulang kali suka sentak ningali ilmu bapana. Maka terus mengajarkan namun pasehat sebagai pemajikan tongkat tinggali ku budak. Namun pasehat tongkat tinggali ku budak, karena budak ngepek karena otak kenapa? Maka kalau pasehat itu betah kamar atau pakai sholat. Selama ayat sholat ini matu dan kadang ulang kali, ya. Jelebet dia nyarios, jelebet dia nyarios si budak kenapa? Lila kurang kali dan terbawa hukum. Dia tidak senang di dalam rumah. Kenapa? Karena di dalam rumah terlalu terdengar suara-suara melengking. Kata Rasulullah, layar tahu sautakum. Jangan kau keraskan suaraku dalam rumah. Kalau seandainya anakku berada di pinggirmu. Kenapa? Karena suara keras dari orang tua itu akan mempengaruhi 6 psikologis yang terjadi kepada anak. Pak, saya sudah bikin sebuah buku. Ada 6 efek secara gangguan jiwa apabila anak ketika menangis disuruh diam oleh orang tua. Namun barangkali nunggu nangis di piwaran diri, kata Pak bakal aja dengan gangguan jiwa kamu. Mudah jadi kalau saya jumpa antok kayak jumpa soalnya. Nang kurang cing sabar, nang bapak ibu udah sabar. Lalu ngajarnya mudah kayak jumpa sih nang jadi baik. Awas itu akan terjadi nang gangguan jiwa kepada anak. Kalau dulu masih bertahan mentalnya kuat Pak. Bu, kalau dulu anak mentalnya kuat, digabrol di kumaha dia udah kuat. Ayeuna mah biasa mama gina. Tak tinggal hasil penelitian. Anak saja disuruh dia ketika dia menangis itu bisa jadi gangguan jiwa anak. Dan diantaranya nanti anak masuk dewasa bisa bipolar. Apa bipolar? Mas sedih, kenapa gitu kan. Jadi ada gangguan emosi yang tidak stabil. Itu dari mana? Teta sok ngeuleuh di mana cilur. Ya, kantos Pak, matos. Ya, matos ya Bu. Paling bisa habis udah kau cilur sampai pulang dah. Pada ulang kalimat Bu ulang kalimat lamun nangis Pak juga 3 menit kata lami nate, lalu istri dengan menit nyempal ngegerna, rada kesal, kenal margina magi gerakan tubuh, lalu istri masanes Pak, rada lami teh magi ada nama cici, nah eta beda istri mah, nah urang teu sabar, mun budak jadi disebab di satengah, eta teh urang dijemar, keren, dia namahan di tilu menit, ya eta teh gitu eta teh namahan di 3 menit, jadi teh lihat kisah sampai manggil dia kan dijember, dinamahan deui, rek dijember dia untung nama. Aya setengah jam pakainya udah 10 kali jember. Ya. Ini salah satunya dari mana? Kita orang tua. Makanya saya kalau anak menangis atau anak sedang menangis itu gelombang otaknya berada pada gelombang alfa. Dia sedang membuka memorinya lagi kuat. Kalau kita ngomong positif maka dia akan positif. Kalau kita ngomong negatif maka akan negatif. Lalu kurang kali nuju nangis bapak ibu nyarios anu positif. Budak bakal bader rasol. Adek, kasep, pinter, soleh, cerita, lagi, mana cerita? Sudah boleh patuh. Aku budak tegerak udah ada cerita deh. Nagorena, budak. Tadi udah kasep gelis-gelis, saya tak kurang disebut itu, wah aku. Nah ini coba bapak pola. Kenapa? Karena anak tergantung dari pola orang tuanya. Bagaimana kalau seandainya setiap hari digedar otaknya seperti itu? Saya tidak mau nanti anak kita pecah pembuluh darah karena apa? Nah, maka pulang bertinggal ayeuna
pakai sekolah atau mainan layangan. Ya karena Japati tinggalin dia bukan Japati baru dalam karena untuk ini baru kan sekolah jadi muridnya baik pintar-pintarnya repek. Nanti kita itu ya ini kalau yang pertama neng kalau bisa susah doang tuh kayak bakal jangan ibu adanya diain akhirnya cingnya kamu kali orang mungkin ada beberapa kali kamu ya ada yang kaset tidaknya ya soal cingnya kamaman orang kenal orang bojo kayaknya kauran sabab ayat teori lamun lalaki nya akal itu soknya akal bojona lamun lalaki sok kali nu ngasutak-sutak tok entahan bojona itu ada lamun istri dimananya akal budak soknya angke kalau matangana dimana ternya akal budak sok ternya atau akhirnya anu baby blues gimana begitu anaknya lahir tidak mau menyusui malahan dia langsung lempar anaknya. Kenapa? Karena anak ini dari awal dididik supaya tidak senang ke anak gangguan jiwa baby blues lempar. Nah begitu ini yang pertama ya itu yang pertama. Yang kedua al-baitu madrasatul ula. Yang kedua adalah sekolah tidak menjamin anak akan kuat mental, tapi yang menjadikan anak kuat mental adalah apa? Al-baitu rumah kita seperti apa? Saya tidak menyebutkan rumah mewah Pak, tapi rumah kita seperti apa? Erek kontrak, erek sakamar, erek 2 kamar itu urusan lain. Tetapi bagaimana di dalamnya? Kenapa? Karena ini sangat mempengaruhi sekali terhadap mental anak. Kalau anak mentalnya bagus berarti dalam rumah bagus Pak. Tapi kalau anak mentalnya jelek berarti dalam rumah jelek. Makanya menurut para ahli ada 8 tipe rumah yang akan mempengaruhi terhadap mental anak. Ini kalau dijelaskan satu-satu lumayan waktunya. Saya tidak akan jelaskan satu-satu supaya nanti apa? Kita beda. Nah satu dulu nanti menuju ke orang. Ya menuju ke orang. Jumahan 5 menit dari sholat. Pengajian sampai saya ada di ada surat lagi Nabi Sulam ngajinya tidak boleh lebih daripada 30 menit begitu. Jadi akhirnya atau sudah menit itu ya nggak apa-apa yang penting terbawa aja ya. Yang penting terbawa aja ya. Makanya alhamdulillah Pak jujur saya dengan corona ini ada hikmah luar biasa jujur hikmah luar biasa. Saya sebagai orang tua, bapak, ibu sebagai orang tua, jadi apa gunanya ini budak kayak gimana? Diberi budak ke sekolah, jadi kaki hari budak gimana? Tak tinggal ngajar budak, nesek lawan, labung budak sudah behel. Nah, jadi itu. Yang kedua apa? Al-baitu madrasatul ula, bahwa ternyata mental anak dipengaruhi oleh kondisi rumah. Faidah kana al-baitu al-maqabir, apabila nanti rumah seperti kuburan maka akan yarziul ilalah, anak akan seperti apa? Coba ibu, nanti anak akan dia tidak senang sosialisasi. Kenapa? Karena si rumahnya seperti kuburan. Ada di kuburan mana? Lah? Seperti ayunan kuburan ayunan nanti lagi pajaratan, ayeuna memorial, keren, nanti. Bapak Ibu ameng di Bogor, di Karawang, kayak kuburan, kayak astana, ayeuna tiap satu kuburan orang meninggal itu minimal harganya 50 juta. Di atas kuburannya ada apa? Ada mall, ada supermarket, kemudian ada studio, dan juga kaki-kakinya jalan sampai ada kuburan sekarang Pak. Kalau si orang ini mati mau pesan lagu itu sudah ada ayat awal kajian belahan. Oke, dia senang lagu naon, dia ada disetelkeun. Kalau mau lokal ayat, kalau lagu naon ayat dangdut ayat nama tos itu. Kenapa? Supaya hangat di dalam kuburan. Ringan. Bisi bapak terpercaya panel kuburan ada 20 juta. Jadi ada kabel dari operator, nanti ada kabel ke sana, nanti tinggal pesan malam apa mau bisa beli lagi. Jadi main kayak gitu deh.
Ada yang kan banyak tadi. Tapi sampai seperti itu, coba ibu bapak main, ada satu memori opak kuburan yang masuknya saja itu sudah pakai tiket, Pak. Masuknya saja pakai tiket. Maka jelema kenalasian ka kuburan teh tadi sini kiamat, teh tos ayeuna teh tos aya. Kapungkur mah boro-boro mati ngaliwat ka kuburan. Sore wae ngalangkung ka kuburan hujan rincik-rincik, aya sorak mau kucing jago mundai ngaliwat. Pak jo langsung beli tak bulu-bulu ayeuna mah barudak luhurun kuburan kayak bobohan ya. Kenapa? Karena disetting supaya apa? Supaya rame. Pertanyaan saya, rumah kalau seperti kuburan akan melahirkan anak yang disosial, yang tidak pandai sosialisasi. Karena apa? Di kuburan kemana? Dan di kuburan apa? Sana sepi deh. Nah di kuburan tak ngobrol di jalan teh ayah apa di jalan teh ngobrol tak itu calonnya bungkus ngobrol bungkus budak bungkus didinya diizinkan kuburanana satu lokasi ngobrol eta disebut kuburan bojona cali calonnya cali budakna dayu ieu tapi teu ngobrol nampak we geura iya seni sorangan iya dari kumpul dari masyarakat kita budak di bapak ini nanti saling sorangan tapi ternyata lamu kita. Inilah yang disebut dengan apa? Ini yang disebut pemilih autisme. Jadi masing-masing dia memiliki apa? Nilai autis masing-masing. Coba karunya engke sing kurang kali lamun tahan ngobrol eta teh kayak bakal rumah si kurang kali teh jadi disosial. Dia sosialisasinya nggak bagus. Kenapa? Karena di rumahnya juga jarang dibawa ngobrol. Nah eta kos kuburan teh aja tetap pangandaran teh saya cios tapi tengah ieu tengah sabaraha Pak yang 12 we senang ke bareng kabeh tabaran mobil tilu mobil beres sudah tinggal di alur begitu tak itu Pak jauh teh ayeuna teh dan saya mengalami sendiri kalau seandainya tidak dibenahi. Kalau dibenahi kita kembali. Makanya ada program dalam dunia parenting yaitu 18-20 namanya programnya. Jadi dari mulai jam 18 itu sampai jam 20 itu harus berhenti, tidak boleh ada komunikasi lewat HP. Tapi itu dijalankannya berat luar biasa. Maghrib lumikeun ka Isya tong nyepeng HP Pak kabehanana di imah ngobrol kabehanana sok nyala aku. Tapi ternyata itu berapa persen? Di Kota Bandung hanya 2% yang menjalankan itu. Nah, sabab kalau kan berat, itu panggilannya kok HP lain mudah. Mudah tulis kuat, bikin tak bisa. Oh, kuat. Tuh, akhirnya apa? Tenang tuh, calonnya tadi itu, Pak balik kamana kahayun. Beres. Supingan Pak RT, ibu kamana bapak? Duh, gak kapayun. Dan kamana kapayun kita tinggalan aku. Tinggal Pak, komunikasi luar biasa itu dalam rumah tangga. Kalau jual calonnya di mana Pak? Itu kan? Beres. Itu bahwa beres. Di bumi lagi beres. Geleng. Tapi udah apa tidak? Berarti komunikasi ini sangat perlu Pak. Ternyata maaf ini anak buat mental itu diantaranya apabila dia komunikasi. Kenapa? Udah pinter tapi tidak bisa nyarita. Kata Pak keluar ilmu jujur. Ayah ustad Pak benar tapi hebat nyaritanya payung Pak. Ayah ustad pinter tidak bisa nyarita payung Pak. So ibu yang kurang tahu tidak nyarita ditulisan itu tidak bingung Tuhan naon ya. Ada disalurkan si orang. Ada disalurkan si tamu. Ibu nak ngomong aja mereka mau payung Pak. Namun sabab nana tidak ngomong kan. Tidak nyarita. Tahu gitunya atau tulisan tahu itu bukan kami TKP manggil dia menyarita. Kita tulisan terkait komunikasi. Ini luar biasa. Kenapa?
Karena ini bahasa, ini namanya soft skill. Nih, lamun sekolah komunikasi hebat jadi apa? Usah gitu WA. Lamun sekolah komunikasi jelek dari luar. Kalau ingin dari luar harus pintar komunikasi. Itu aja. Dan ini jangan sampai seperti kumpulan. Di berbagai perusahaan itu interview pakai apa? Komunikasi. Nih saya buka. Ayo bapak buka komunikasi. Kalau itu kedatangannya sampai kamu puntennya ayeuna mah hidung bapak nawe ngaran udang teh apa ayeuna mah sama ibu sadar namanya ini panjang gitu ya calon kita ditaruh siapa mau kali teh nomor 2 sah teu ieu sudah nomor 2 teh saha ngaranna eta dudikeun ka dilah padahal budak kerek 4 kerek 3 tapi dudikeun ka dilah naon sababna karena mengkomunikasikan nama anak saya itu ternyata luar biasa. Kapungkur, narah budak 20 babari komunikasi lagi 20 budak teki ilu tinggal punya tinggal ilu pak uus aas iis ucu tinggal budak ilu dia berlari gitu masih nanti opat guru tinggal pak tinggal budak air tinggal di kurang kali ngarannya di Hawi saat dulu kemurah itu dari akhirnya papa nawe di sini nggak mau ini kita sama kali namanya Ezekiel nggak budak Ezekiel hari ini kayaknya harus hari ini ya hari ini dia mah udah butuh hati dua shell ini kan bahasa komunikasi gimana ya dua kali bulan nggak roket udah gimana roket jangan ditimbulin dosa dua hari dosa di bapak sahabat pak bohong jadi dua hari udah ketemu bapak ini kok dia roket lain penuh begitu dari itu komunikasi bapak didik anak kita porsinya di mana berikan kenapa anak perempuan itu 20.000 kalimat per hari yang harus keluar dari otaknya anak laki-laki 5.000 kalimat per hari di otaknya harus keluar ini bahasa yang dikeluarkan oleh perempuan makanya anak perempuan cenderung dia bertemu dia tidak pandai sosialisasi karena apa? Karena dia jarang membawa ngobrol bukan pak tong aneh udah awewe udah curhat dina FB curhat dina IG sampai iman karena ayah yang dipakai curhat perempuan 20.000 kalimat per hari dia harus ngomong punah 5.000 nih tanpa tinggal tinggal saat itu ibu besok WhatsApp nabeleben jawabannya saeutik nah udah saeutik jawabannya dina otak urang nanti mari terus nama panjang-panjang ngajawabnya ukur oh segitu malah mah yang lebih terganggu kasar titik berukur ini komunikasi bukan komunikasi ibu yang harus apa ibu yang harus pintar juga maka simpulkan si atau beberapa pembandikan cerewet tapi nama bea kamu kalimat berkayana sampai kamu saya muhat bukan otak maka pak bilang ibu kamu ngagugakan barangkali ending nanti apa kamar di saya 30 atau 13.000 saya 30.000 itu dikawal subuh kan bukan salah lima begitu bukan salah ngelir sih ditanya kita ya stok ini adalah apa bahasa komunikasi makanya saya kalau saya mengatur interview anak di psikotes yang pertama kali lihat dulu berapa konsonan yang keluar berapa polka yang keluar dari anak kalau dia bagus konsonan dan polkanya berarti anak ada kecenderungan yang tadi bagus begitu aja tinggal ya menunggu salah ngetes ulang kali psikotes pertama gimana ada ya siapa namanya kalau dia menjawab lengkap berarti anak bagus ada siapa namanya berbeda bilang teh nama saya ini dengan pertanyaan bagus itu pak itu cara psikotes anak apa dari komunikasi ada siapa namanya yang tegusoraan kenal kita ya oh berarti ngesak itu kenapa itulah kuncinya awal baik tuh kalau
menjadi forum untuk menguatkan mental, tapi jangan seperti kuburan. 2. Rumah kal mustaba, asalnya apa? Rumah seperti rumah sakit. Rumah sakit apa? Di rumah sakit ada legendari. Di rumah sakit itu sambil ada kan dokter sehat, punya dokter negeri, perawat sehat, dokter sehat, anu udah damang. Tapi di rumah sakit apa yang terjadi? Rumah seperti rumah sakit tidak baik. Artinya apa? Antara perawatan antara dokter dengan pasien masing-masing mereka adalah apa? Mereka menjaga harga diri. Cek dokter, namun daya abdi mau bisa diubah. Cek pasien, namun daya abdi mau bisa diubah. Ya, nah itulah Pak rumah sakit. Bu, Pak, namun ulang kali ayam masalah, tong cilin dulu. Budak dipanggil di sekolah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia leres ramana, mumun senang. Ibu bapak biasa ke sekolah, ini ulang kali ayam masalah. Cek bapak nanti, ma ke sekolah. Ma ke sekolah, ada bapak, mama, wes nanti. Cek mama nanti, kubah kami asuhan. Ibu udah aku senang, cek budak ayam udah sama. Bapak nanti tunjuk ke indung lain, tunjuk ke warung aku, ibu dah sama. Akhirnya apa? Begitu datang tuh pembantunya, Pak. Ini kasus-kasus di pejabat anaknya. Yang datang dipanggil pembantunya, lalu pembantunya yang menguruskan. Maaf Pak. Akhirnya si anak ini begitu dia bekerja, ternyata dia tidak sayang kepada orang tuanya. Akhirnya yang sering ditanyakan dan didoakan dalam sholatnya adalah pembantunya. Dugikan di Amerika, ayah budak maaf Pak sudah mulai bikin wasiat, harta saya tidak akan berikan kepada ibu dan bapak saya, harta saya akan saya berikan kepada pembantu saya. Kenapa? Sabab dalam ayah masalah budak karena di beresan ku ibu bapak, tapi di beresan ku pembantu. Nah ini jangan seperti ini Bu, mental anak akan rusak. Membudak dari masalah susu tadi itu berdoa. Pun bisa itu nggak bapak agogan budak apa sabau kalau nggak budak lalu diselesaikan ke ibu ramana 40% usul Pak. Saya seringkali menangani anak-anak yang dia itu terlibat narkoba. Itu ternyata dia akan berhenti ketika ibu bapaknya nggak gabung, tapi lalu diantar ke naik Pak, naik perilakunya jadi lebih rusak ibaratnya. Begitu gabung berduaan. Dari apa kampung bapaknya menaikkan makan pulang nama sok berapa lire saya sok bulan jangan tapi kenapa anak semakin nakal, kenapa anak semakin liar? Karena kita lepas tanggung jawab. Nah rasa budak kayak pengen budak akhirnya terjadi seperti ya paham? Sok terbaik karena barangkali pulang kayak bahasa itu simnya dan beli usaha dulu ya tahun lalu guru kembali lagi dulu umuran dapat cangkiri kakasak sekelas 40 budak kayak soleh kan dan dia bukan saya budak guru ke budak bakal di budak nanti kayak gimana kenapa? Karena kita tidak akan memberikan sebuah kemaksimalan hidup. Artinya apa? Jangan kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain ya. Jangan merasa bahwa lamun terapi dah kantornya ada ke ibu gimana bapak-bapak punya budak kayak masalah gabung berduaan begitu Pak. Budak pintar gabung berduaan, ada pintar sama budak bagus digabung berduaan. Nah budak kayak masalah pada nanti berduaan. Nah seperti ini. 3. Al-baitul masuk, ada rumah seperti pasar. Kalau pasar gimana? Hah? Ya rame apa? Begitu keuntungannya sepi ya tuh. Nah, logika jam seberapa ramenya? Tuh, tinggal bukan rame antara pedagang dengan pembeli. Itu saling dia itu menjaga, dia mempertahankan dia itu. Bu, ini sekarang apa? 15.000, mau 10.000 ya? Mau 15.000.
abdi itu nanti habis nanti ya bagian untuk sakit itu ngomong wah gue terang ya dapat gue terang balajan itu ada gue terang iya mempertahankan ego masing-masing itu tidak akan membentuk, itu akan membentuk anak apa? Dia akan menjadi liar Pak. Si kali jadi naon kena, akhirnya dia sulit dikendalikan oleh kita. Kenapa? Karena kita seringkali istri mempertahankan ego kita, suami mempertahankan ego kita. Coba turunkan ego masing-masing supaya apa? Supaya anak enak dididik oleh kita dengan mudah. Kemarin saya sampai melihat meri sarebu ngabri Pak awe anak tinggal meri bagi sarebu budak dua ada Pak mungkin kali sampai ngurus mari itu bu saya lihat kalau monyet Pak etang monyet tidak sholat Allah Akbar monyet bawa sajadah dia kita bawa payung di piwalan nyanak iya berapa jadi nyanakan atos nyanak udah meni eta monyet meni nurut monyet kata teh dengan hasil gedenya udah kurang ya saya diminta nya tengah hasil ke buaya bentar duit sampai kayak mungkin rusak teh kurus monyet itu tolong ibu ngurus monyet nanti ibadah Pak tapi ngurus budak nyanyi ngesek ibadah kita turunkan ego kita makanya kata Rasul panjul lihatlah apa yang kecil di anak tong ningali mun budak ayeuna dina rapotna ibu beureum nalo batok dicarekan tong tembay engkau ningali nu hejona angka sabaraha pelajaran naon lihat kalau semua nilainya kalau ternyata iya 4, iya 5, iya 3 ternyata si anak agamana salapan tak itu budak teh pinter agamana tong dileskeun anu pelajaran beureum pan saul ali jangan ajarkan burung berenang tapi ajarkan burung terbang kalau Anda mengajarkan burung berenang maka burung akan rusak nanti artinya apa? Lamun budak menarapotna aya burung tong dileskeun berenang leskeun anu pelajaran nu hebat dia budak bakal hibar atau bahasa Inggris 4 matematika 3 biologi 4 ternyata dia budak ternyata panau salapan ayat tuntun salapan agama bahasa Arab salapan berarti budak-budak hebat ini reskeun pelajaran tapi lamun ibu bapak tiap nu beureum direskeun kumaha nu beureum kabeh kumaha reskeun ada lihat kabeh pelajarannya biarkan aja yang itu kenapa? Karena kalau ingin anak terbang ajarkan dia terbang bukan diajarkan berenang karena burung kalau dia bisa berenang dia tidak akan sehebat kalau dia terbang itu Allah yang mengatakan seperti itu kata simpulin begitu pas nanya turun nilai dia kentai air naik dan ayah naon pelajaran dia tak eta budak pinter eta kamu disentakan budak turun naik ini keren oh kahari mengalami tinggal lupa-lupa nang saluran dan hujan lagi di gimana tuh kabeh anak-anak dari mana lu pinter masih nama dan ayah tetapi saya sampai salut ada seorang ibu dan bapak begini ketika anaknya bertanya Pak ini nomor ini berapa nomor ini apa isinya nomor ini apa isinya orang tua yang menjawab silakan isi aja sendiri kenapa saya lebih baik Anda jujur daripada isian bapak ibu itu meningkatkan budak jujur daripada budak ada nilai tapi usia itu bapak ya karena apa? karena itu attitude namanya apa karakter itu dibangun nah jadi biarkan alhamdulillah bulannya bulan kali ini aku untuk terima etawe soek nalura tinggal di bulan makan kali betul nomor sabarah ada apa beda pengalaman ya dari SD anaknya berangkat tapi begitu kuliah pintar nah karena tidak ada tekanan malah ada jadi si bulan kali di SD pintar begitu ke SMA begitu kuliah Pak Ira Jami di demo artinya apa? Tekanan gitu anak harus happy belajar dia harus apa? harus senang dia belajar ya ada yang disebut happy learning harus happy bahagia nah itu dua ya yang ketiga 3 dari poin 4
kan main dulu di P2 saya ya ada 8 bumi teh kecil udah gitu akhirnya nomor 3 di lopak kada dia kan baik kan dulu dari acan bisa kan itu terakhir kamu ngulang kali sudah kita nanti kali 4 nomor 2 hiji anak itu tergantung orang tuanya yang kedua tergantung rumah yang ketiga ataupun at-ta'am wasyaros tubihu tabi'ah lihat bapak makanan yang dikonsumsi anak mempengaruhi mental tua ngente ngente mempengaruhi mental ya lihat pak dulu anak-anak jarang buat kali kapungkur mana naon tinggal bulu sampe bulu jagung suku udah kayaknya jagung gue karena popcorn padahal ya goreng jagung mau popcorn ada saya goreng jagung lah tapi seperti gula jadi diabetes padahal teh gula ya teh nya ambeien nah nonton bohong kan marana we ambeien bahasa Belanda padahal teh embe ya ada simpul yang mungkin lamun jami beda gampil lah mage pak nah milarian we juru meja nah juru meja ditungguan asup deui lain mah ambeien meja beak ya beak tuh nah mantak ngarana ulah dikeren-keren maksudnya gitu jangan jadi migrain jangan teh ngarana naon vertigo migrain padahal jangan ya koneng jadi naon hepatitis padahal teh koneng mun koneng nuangan harmis damang ayeuna mah ngarana hepatitis keren wah dibere harmis sare-sare Pak ya emang kene kulit Pak lamun gaduh gula cara ngetesna kumaha kahampangan urutan lamun digomol sileung gaduh gula itu aja tesna dari masuk jalan ngetes gula kumaha manya kudu ngaragoan sileung atuh kudu ngaragoan sileung saruping atos aya cara ngetesna ieu mah ambil sampel urinnya periksa ada diabetes ya tuh begitu jadi ilmu semakin tinggi semakin simpel. Makanya sekarang apa? Rapid test namanya. Apa rapid test itu? Mengecek bagaimana apakah dalam tubuh kita itu ada saluran yang mempengaruhi adanya corona. Padahal kapungkur naon teh? Kapungkur naon? Maka kapungkur mengurang kali oleh sok jalan deui. Murang kali oleh jalan ke dama. Jalan aja, gue udah ke. Namun sabana karena lehot teh racun dalam tubuh. Kalau anak panas, lehoan teh dolis. Cuman sekarang karena divaksin itu si leho jadi keluar. Dan kamu kan kayak vaksin, udah kayak lauk. Ada itu kan sakit lanjutin, nah sakit tidak terima. Cantik aceli kayak kita tekan sampai kan udah waktu itu tapi saya apa jalan ke dokter Pak jalan ke rumah sakit jalan buat hepatitis naon ayah kenapa karena apa karena ingus itu adalah apa itu racun toksin namanya itu racun makanya ini Pak kalau anak keluar lehok ibu iya tong salepang iya mudah sehat saat itu makanya saya sedang ini Pak melehokkan masyarakat dan tenang kene udang panas, tenang kene udang is. Mundur udang panas, riuh. Wah, selama ini udang panas. Wah, udang panas kebay, udang panas mah. Artinya udang teh hirup. Ya, ayeuna mah panas we diulah. Pas nambisi corona, saurusan. Mun udang panas kita udang teh sehat, keluar racun. Cobi lamun udang tiis kumaha? Dibalikeun ilmuna mun panas ulang jadi deg-degan mun
tiis tenang, justru lamun tiis kurang deg-deg lagi udah kumaha. Jadi lamun salah tiis berarti ini makanan ini, Bu, makanan ini dan minuman ini pengaruh terhadap apa? Mental. Maka begitu makanannya berubah, itu berubah juga mentalnya. Tinggal kurang kali tos lagi kalian mungkin, tos jalan, udah Pak. Di pasihan cair heran geus diaraan teh ayeuna. Padahal ieu teh ieu teh tinggal ngaluarkeun racun ieu teh. Kakumpul mana cair teh diibunkeun budak teh. Tinggal budak cair ngaleun cair diibunkeun Pak. Careha. Kenapa? Anak sekarang sudah apa? Airnya pakai apa? Kabur-kabur airnya. Soda. Nyerang kan soda. Udah nyerang air. Ini kosong. Udah jalan lagi. Jalan lagi. Ada nyerang dia belum guna Ustaz. Berbeda kasar apa sih udah nyerang bos mau gitu. Udah pas beraya panen bajigur terus apa udah kayaknya diberi bajigur gitu apa wah mungkin lagi apa lagi kita ngaran keren makanan minuman pengaruh mental dan banyak anak yang mentalnya drop di bawah apa kuangan jengleunana sampai siang mengatakan kasih barang yang haram kepada anakku maka anak akan lawan Tuhan akan lawan Allah. Kasih anak yang syubhat makanan dan minumannya, maka anak akan lawan orang tuanya. Kasih anak yang halal tapi tidak toyi, maka si anak lawan ayah sokok kata tinu halal tapi tetoyi. Sokok udah kemudian dikekeh, kudu harita, kata kuating tinu halal tapi tetoyi. Nanti mental kita. Perbaiki, bismillah dulu ya. Cuci tangan pakai sabun bagus. Tapi kalau minumnya pakai bismillah lebih bagus. Ya, cuci tangan pakai sabun, tapi minum dengan tangan kiri tanpa bismillah itu berarti tidak berfaedah. Cuci tangannya tidak berfaedah. Itulah yang diajarkan Nabi kepada kita. Terakhir, keempat. Ar-ruhiyah tauhidul qalb. Apa? Pendidikan agama akan menguatkan hati. Tinggal Pak udah Bu diajar ngaji mah jadi sakit tapi hati ngain sakit. Kamu diajar ngaji Pak dibikin budak begitu kamu bodi atau budak enak bangun dan budak bangun sehat sakit. Kan budak bangun di bawah beda. Jadi betul beda. Budak mereka yang berdoa, yang bangun, tapi apa? Budak bangun, pintar sekali. Kita sedang budak sami dibangun terbaik, tapi kita budak sami berdoa beda berarti. Nah itu disunatkan. Makanya apa? Cara mengikatnya apa? Berikan kasih agama kepada anak kita. Makanya ngaji, walaupun hanya 1 jam pada maghrib harus dilakukan buat anak kita. Untuk apa? Menguatkan hati. Nah, sahabat, dalam banyak informasi itu, walaupun ini mudah-mudahan ini salah, ada informasi pendidikan agama akan dikurangi di kurikulum Indonesia. Saya kira mudah-mudahan itu tidak benar. Ya, kalaupun itu benar, kita pakai pengajian di tempat-tempat yang seperti ini. Bapak, Ibu, nah itulah cara menguatkan mental anak. Dididik dengan 4 hal, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang kuat mentalnya. Dan nanti terakhir, anak kita akan berdoa begini. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Rasulullah, orang tua yang sukses adalah dia yang menjadikan anaknya selalu berdoa, Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu berarti Bapak Ibu sukses. Tapi kalau bukan karena melanjutkan ilmu Bapak berarti sang sukses. Walaupun dia sekolahnya tinggi. Saya kira itu Bapak-bapak Ibu cukup 1 jam untuk mempola pendidikan. Mudah-mudahan para pemuda dan pemudi yang sekarang saya lihat ini bagus sekali dihidupkan seperti ini. Mudah-mudahan didukung oleh Karang Taruna juga oleh aparat. Ini akan menjadi sinergitas yang sangat hebat
dan mudah-mudahan di kampung ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu, mudah-mudahan Ibu, Bapak, murid ini sehat saja. Kita diberikan afiat oleh Allah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Insya Allah sebentar lagi Indonesia akan mendapatkan vaksin. Dan apabila vaksin ini sudah turun, berarti nanti kita sudah boleh melakukan aktivitas secara normal. Intinya kita menunggu vaksin. Selama vaksin belum ada, biasanya akan terus yang positif selalu ada. Begitu. Tapi kalau vaksin sudah turun, atau vaksin sudah turun, nanti biasanya dengan sendirinya pun negara akan memberikan sebuah toleransi. Dan saya yakin ini mudah-mudahan Allah cepat turunkan vaksin ini ya. Ibu bapak sakit itu cepat para pemuda pemudi, mudah-mudahan kita paling sangat suatos. Saya tutup. Karena atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.